Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang Python. Khususnya di sini saya akan sharing tentang enumerate. Apa sih fungsi enumerate itu dan apa sih enumerate itu sendiri gitu ya. Kita lihat presentasinya. Seperti yang dibilang di sini, enumerate merupakan built-in function ya. Contohnya seperti yang di bawah ini kita lihat. Kita lihat penjelasannya. Enumerate merupakan built-in function Python yang kita gunakan untuk memberikan indeks ke iterable. Nah, kalau kita lihat di pengertiannya ini merupakan built-in function. Jadi si enumerate ini merupakan built-in function. Built-in function itu seperti yang sebelumnya pernah saya bilang, merupakan fungsi yang udah dibuild oleh si Python sendiri, yang udah ready atau yang udah bisa kita pakai gitu ya. Nah, yang kita gunakan untuk memberikan indeks ke iterable. Nah, jadi dia tujuannya itu memberikan indeks ke iterable. Iterable itu merupakan collection data kalau di Python ya teman-teman, misalnya array, list, dictionary gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Contohnya ini nih. Jadi misalnya kita ada list yang mana nama listnya kita anggap nama siswa. Nama siswa itu ada Rudy, ada Sinta, ada Andi, ada Ani. Nah, jadi ini contoh pemakaiannya enumerate itu. For i ini adalah indeks yang diberikan ke si variabel ini, si nama siswa ini ketika kita enumerate gitu teman-teman. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya. Nah, contoh case-nya itu kenapa kita menggunakan enumerate itu, misalnya contohnya ada nama siswa ini, kemudian kita disuruh untuk menghasilkan output seperti ini. 1 Rudy, 2 Sinta, 3 Andi, 4 Ani gitu ya. Nah, kita akan lihat di codingan. Let's code. Oke, sini saya clear dulu teman-teman ya. Di sini kita akan ambil listnya yang tadi, yaitu yang ini si nama siswa ini. Kita akan buat 4 nama siswa. Di listnya kita isi tadi Rudy, Sinta, Andi, Ane. Rudy, Sinta, Andi, dan Ani. Oke. Nah, kalau kita loop seperti biasa, tandanya seperti ini. Saya close dulu ya ini teman-teman ya. Oke. Kalau kita loop seperti biasa, misalnya kita disuruh untuk ngeprint namanya dong kan gini ya. Misalnya print siswa for siswa in nama siswa, kemudian kita print siswa. Nah, kalau gini kan yang muncul nama adanya doang, namanya ini saja, nggak ada nomornya. Oke, kita coba print ya. Kita coba jalanin. Nah, yang muncul kan nama isi listnya doang kan teman-teman ya. Nggak ada yang dibilang tadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalnya kita tanpa enumerate, sebenarnya kita bisa solve juga. Contohnya, berarti kita buat count ya, hitungan misalnya. Hitung dari 0, dari 1 lah. Kan ininya 1 tadi ya. Oke. Kemudian kita buat di sini count plus 1. Jadi countnya itu ditambah-tambah 1 teman-teman ya. Ini 0 dulu berarti. Countnya tambah-tambah 1. Kemudian kita print siswa. Nanti kita print count. Kemudian kita print siswa. Mungkin gini ya. Coba kita jalanin. Ini kita bersihin dulu. Run. Nah, benar kan teman-teman, berhasil ya. Jadi 1 Rudy sesuai yang kita harapkan ya. Nah, itu kita bisa menggunakan cara seperti ini kalau nggak menggunakan enumerate. Oke, kemudian ada lagi cara kedua. Cara kedua itu
Saya buka di satu file ya teman-teman ya, biar ini nggak kita hapus. Nah ini nah index new. Oke, jadi saya bagi dua nih. Ini yang pertama tadi, cara satu. Cara kedua, ini masih belum menggunakan enumerate. Kita ambil ini. Kemudian cara kedua itu berarti kita ini menggunakan fungsi rank dan len. Di sini contoh for siswa in rank len nama siswa. Jadi ini kita rank itu eh, apa namanya, rank atau jarak berapa banyak gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti saya kasih lihat len ini untuk apa namanya, menghitung berapa jumlah dari si iterable ini, si nama siswa ini. Jumlahnya kan 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita sebelum ke sini saya coba kasih contoh untuk ring dulu ya. Contoh ring itu misalnya for i in ring 5 misalnya. Sorry. For i in ring 5 print i. Nah, ini kita coba jalanin ya. Jadi di print ini apa nih? Ini kita komen dulu biar kami membingungkan. Saya jalankan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi itu range itu maksudnya jarak berapa banyak gitu. Dari misalnya 5 ini kan itu akan tetap dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 nominal, cuman dia dimulai dari 0 gitu. Kalau misalnya kita buat range 10, berarti nanti dia sampai 9 doang. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kita coba print. Oke, benar ya teman-teman ya. Itu fungsi range. Kalau len itu menghitung jumlah dari iterable, totalnya berapa, ada item di dalamnya. Contohnya ini kan nama siswa. Kita print. Kalau kita misalnya disuruh mencari tahu jumlah item yang ada di dalam nama siswa ini, kita print, ada 4 gitu teman-teman ya. Jadi itu range dan len. Berarti kalau di sini kita jalanin tadi ini, berarti ini kan range, jumlahnya ini berapa, ada 4 kan. Nah berarti range 4 gitu. Oke, kita coba range dan nama siswa. Kalau kita print siswa, hasilnya apakah yang muncul di terminalnya, apakah outputnya, sorry, ini saya bersihkan, saya jalanin lagi. Yang muncul adalah 0, 1, 2, 3. Jadi yang muncul itu adalah angka teman-teman, seperti yang kita buat tadi di for range tadi, yang saya kasih contoh range tadi ya, muncul angka. Nah berarti untuk mendapatkan eh, ini value-nya kita bisa buat seperti ini. Berarti kan kita bisa untuk mengakses atau mendapatkan nilai dari sebuah list, kita bisa akses by indexnya. Nah jadi seperti ini. Sorry, kenapa banyak? Ini nama siswa berarti indeksnya adalah siswa ini. Nah sebenarnya kalau begini ada n ya. Nah kalau begini kan siswa ini sebenarnya nggak cocok kita kasih variabel siswa, tapi ini kita bisa kasih urutan atau indeks lah ya, indeks aja. Urutan lah, urutan biar nggak bingung. Urutan berarti ini urutan, berarti ini juga urutan. Bikin teman-teman, kalau kita print, coba kita print. Ini saya bersihkan lagi. Nah udah ada angkanya dan udah ada isi dari listnya. Cuman di sini kan angkanya mulai dari 0 ya. Kita bisa tambah, untuk mengatakannya kita bisa tambah seperti ini teman-teman. Jalanin lagi. Nah sudah sesuai dengan yang kita harapkan di outputnya tadi. Nah cuman kan kalau cara seperti ini
eee, ribet ya. Maksudnya itu kita harus ini line ini agak ngebacanya juga ribet. Oke, ada cara ketiga itu cara yang menggunakan enumerate itu membuat codingan kita lebih simple dan performanya juga pasti lebih bagus kalau menggunakan built-in function. Oke, cara ketiga itu saya tambah sebuah file lagi namanya index second lah. Nah, filenya index second .py. Oke, jadi saya bagi tiga. Nah, jadi ini cara pertama, cara kedua, ini yang menggunakan cara enumerate. Oke, kita ambil, sorry, kenapa kebalik ya? Sorry teman-teman, ini saya bersihkan dulu. Harusnya, oke, sebagai tiga, saya delete, kebalik lagi. Sebentar, saya harus susun dulu. Ini ke sini, oh ini ke sini, ini ke sini. Saya hapus. Oke. Jadi cara pertama, cara kedua, cara yang ketiga yang menggunakan enumerate. Kita ambil saja variabelnya, kita copy saja dari sini variabelnya. Sorry. Masukkan di sini. Jadi teman-teman ya. Oke, jadi yang kita fokus yang ketiga ini, kalau menggunakan enumerate caranya for siswa in enumerate nama siswa print berarti print coba kalau kita print siswa teman-teman ya. Nah, kalau dia sudah menggunakan enumerate, kita harus tampung di satu variabel namanya terserah mau buat apa namanya, mau i, mau indeks, nggak apa-apa. Ya, di sini saya buat i ini sebagai indeks ya teman-teman ya. Jadi saya bisa langsung print di sini i, baru siswa. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya langsung jadi seperti ini teman-teman. 0, 1, 2, cuman di sini dimulai dari 0. Untuk mengatasinya kita tinggal kasih di sini parameter start dari angka berapa dia, angka 1. Coba jalanin. Nah, berhasil teman-teman ya. Nah, menggunakan cara seperti ini lebih anjurkan menggunakan enumerate ini kalau tujuannya seperti ini yang kita harapkan ya. Oke, nanti mungkin di real case-nya ketika teman-teman membuat aplikasi banyak kegunaan enumerate ini. Oke, sekian untuk video enumerate. Semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham mungkin boleh dicari dari sumber lain atau dibuat di komen kenapa nggak paham gitu ya. Di bagian mana yang nggak paham gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi.